Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan terlebih dahulu, nama saya Nisrina Laidi Aziza dengan NIM J520000112. Di sini saya akan mencoba menjelaskan mengenai jaras penglihatan yang di sini berperan adalah nervus opticus. Kemudian yang kedua ada anatomi jaras pendengaran, yaitu yang di sini berperan adalah nervus cochlearis. Kemudian yang ketiga adalah jaras penciuman, yaitu yang di sini yang berperan adalah nervus olfactorius. Nah, di sini kita langsung saja pada penjelasan yang pertama, yaitu anatomi jaras penglihatan, yaitu nervus opticus. Coba menjelaskan terlebih dahulu mengenai anatomi jaras penglihatan. Nah, untuk anatomi jaras penglihatan itu terdapat pada nervus cranialis 2, yaitu pada nervus opticus yang merupakan indera khusus untuk penglihatan. Nah, untuk nervus opticus itu memasuki ruang intrakranial melalui foramen opticum, dan di depan tuber cinereum atau tangkai hipofisis, nervus opticus kiri dan kanan bergabung menjadi satu berkas bentuk kiasma opticum. Nah, serabut bagian nasal dari masing-masing mata akan bersilangan dan kemudian menyatu dengan serabut temporal mata yang lain dan membentuk tractus opticus dan melanjutkan perjalanan untuk ke corpus geniculatum lateral dan corniculus superior. Nah, setelah sampai di corpus geniculatum lateral, serabut syaraf yang membawa impuls penglihatan akan berlanjut melalui radiatio optica atau tractus geniculo calcarina ke korteks penglihatan primer di gyrus calcarina, dan serabut yang berasal dari bagian medial corpus geniculatum lateral membawa impuls lapang pandang bawah, sedangkan serabut yang berasal dari lateral membawa impuls dari lapang pandang atas. Nah, untuk gambarnya sendiri saya akan menunjukkan bagian dari nervus opticus. Nah, untuk gambarnya sendiri kita bisa lihat di sini. Nah, di sini terdapat nervus opticus dan chiasma opticum di bagian sini. Nah, untuk tractus opticus sendiri berada pada bagian sini dan corpus geniculatum lateral berada pada bagian bawah. Nah, untuk radiatio optica berada pada bagian sini dan pada bagian sini. Nah, keseluruhan ini disebut dengan nervus opticus yang merupakan bagian dari indera khusus untuk penglihatan. Nah, kita lanjutkan untuk penjelasan selanjutnya. Terdapat 4 neuron yang berperan pada penghantaran impuls penglihatan ke korteks penglihatan, yaitu yang pertama ada sel batang dan kerucut yang merupakan neuron reseptor khusus pada retina. Nah, kemudian untuk yang kedua ada neuron bipolar yang menghubungkan sel batang dan kerucut ke sel-sel ganglion. Nah, untuk yang ketiga ada sel ganglion itu sendiri. Kemudian yang keempat ada neuron pada corpus geniculatum lateral yang aksennya berjalan ke korteks cerebri. Kemudian perjalanan benda dapat terlihat oleh mata, yaitu yang pertama, benda memantulkan cahaya, kemudian cahaya masuk ke mata melalui pupil dan terdapat pengaturan jumlah cahaya oleh pupil melalui musculus sphincter pupillae yang mengkonstriksikan pupil dalam keadaan cahaya terang dan musculus dilator pupillae yang melebarkan pupil dalam keadaan kekurangan cahaya. Nah, kemudian setelah itu difokuskan oleh lensa, yaitu biconvex, kemudian konvergensi cahaya, dan kemudian bayangan jatuh ke retina pada bayangan terbalik dan juga ditangkap oleh fotoreseptor yang merupakan yang pertama ada sel batang yang berfungsi untuk penglihatan hitam putih dan ada sel kerucut yang berfungsi untuk penglihatan warna. Nah, kemudian terjadi penjalanan impuls melalui serabut syaraf nervus opticus dan dihantarkan ke korteks optiks di otak dan kemudian barulah terjadi persepsi melihat. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan mengenai nervus cochlearis yang berperan dalam alat indera pendengaran. Nah, untuk nervus cochlearis sendiri melayani audisi pendengaran, memiliki neuron bipolar sensorik tingkat pertama di ganglion spiral atau cochlea dari mediolus cochlea. Nah, di dalam tulang temporal memproyeksikan proses perifer ke sel rambut organ korti, kemudian memproyeksikan proses pusat ke inti cochlea dorsal dan ventral batang otak, dan juga mengalirkan serat eferen ke sel rambut dari batang otak. Nah, di sini saya akan menunjukkan bagian dari nervus cochlearis yang berperan dalam alat indera pendengaran. Nah, di sini terlihat untuk nervus vestibulocochlearis. Nah, ini merupakan penampakan dari nervus cochlearis, yaitu yang berperan pada alat indera pendengaran. Nah, bisa kita lihat di sini. Di sini terdapat nuclei cochlearis anterior dan posterior. Kita
Lanjutkan untuk pembahasan yang selanjutnya, yaitu indera pembau atau hidung. Nah, yang berperan di sini adalah sel olfaktori yang berperan pada indera penciuman. Nah, untuk indera pembau ini dihasilkan oleh sel reseptor yang disebut dengan sel olfaktori yang sudah saya sebutkan tadi, yang melapisi membran mukosa hidung. Nah, sel olfaktori mengandung silia yang mengalami depolarisasi. Nah, untuk jaras pembau sendiri itu berlangsung yang pertama dari stimulus kimia, kemudian epithelium olfaktori yaitu pada saraf olfaktori, kemudian lobus frontalis yaitu yang berperan di sini adalah bulbus olfaktori, dan kemudian yang terakhir menuju ke korteks penciuman yaitu pada sistem limbik. Nah, di sini saya akan menunjukkan gambar dari bagian syaraf olfaktori itu. Nah, untuk gambarnya sendiri, untuk truncus olfactorius ini berada pada bagian sini, dan juga nervus olfactori yaitu fila olfactaria itu berada pada bagian sini. Nah, begitulah penjelasan mengenai indera pembau. Tadi penjelasan dari saya mengenai anatomi jaras penglihatan, kemudian anatomi jaras pendengaran, dan anatomi jaras penciuman. Nah, apabila ada salahnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.